Selamat siang Mas Hermawan, salam sehat. Salam sehat, selamat siang Mbak Audrey. Ya, Mas Hermawan ini kan kembali lagi ya PPKM level 2, 3, dan 4 diperpanjang, tapi memang ada beberapa perubahan yang dilakukan oleh pemerintah. Apa yang Anda lihat, Mas? Ya, ini kan kalau kita lihat apa yang ditayangkan oleh Kompas TV barusan, antara level 4 di periode saat ini dengan level 3 di periode sebelumnya itu hampir sama. Jadi pelonggaran yang terjadi hampir-hampir menghilangkan makna perbedaan level. Apa sih makna sesungguhnya dari level 4, level 3, level 2? Dan ini semua menunjukkan bahwa sebenarnya kita memang belum beranjak jauh ya dalam pengendalian COVID ini. Situasi kita masih sama, secara angka-angka epidemiologi juga penurunannya tidak signifikan, tetapi juga kebijakan dan pemberlakuan kebijakan juga ini nih masih kisah yang sama seperti 1 bulan yang lalu, bahkan sebelum PPKM darurat ya. Artinya sebelum itu juga di daerah seperti DKI Jakarta yang menyelenggarakan PPKM juga sudah sama, adanya volume yang dibatasi, orang bisa dine in, kemudian ada aktivitas pada sektor perkantoran dan lain-lain. Nah, oleh karena itu adapun pelonggaran ini sebenarnya memang susah juga diimplementasikan di lapangan, mengingat khusus di Jawa kan diperpanjang hanya 1 minggu. Sementara perubahan esensial terjadi pada aturan level 4 dan level 3. Jadi level 4 dan level 3 harus ada penyesuaian, ada sosialisasi, ada implementasi dan penegakan. Dan itu cuma 1 minggu. Sementara boleh jadi waktu ada aparatur yang mempelajari dan mengimplementasikannya di lapangan, PPKM sendiri sudah selesai masa berlakunya untuk perpanjangan yang level 4 ini di wilayah Pulau Jawa. Nah, oleh karena itu efektivitas kebijakan ini juga hemat saya tidak akan terlalu efektif dan berpengaruh. Yang paling penting adalah habit terhadap protokol kesehatan itu sendiri yang memang sebagai warga masyarakat kita terus harus meningkatkannya, dan lebih baik kita mengendalikan diri, sadar diri untuk tidak di keramaian dan kerumunan, karena bagaimanapun kebijakan perubahan yang terjadi, rasanya masyarakat sangat awam, tidak terlalu paham, dan pada akhirnya juga tidak akan efektif kalau kita melihat esensi dari kebijakan itu. Yang ada secara umum bahwa pembatasan itu masih berlaku hingga 16 Agustus di Pulau Jawa dan hingga 23 Agustus di luar Pulau Jawa. Nah, ini menjadi catatan, Mas Hermawan, nah ini kan memang aturannya sebenarnya hampir-hampir sama ya, cuman diksinya saja berbeda. Dulu PPKM darurat, tapi kemudian diubah menjadi PPKM level 2, 3, 4. Sebenarnya aturan-aturannya hampir beda-beda tipis lah ya Mas ya. Nah, apakah ini artinya pemerintah sedang berusaha mencoba untuk menjaga psikologi dari masyarakat? Bisa jadi demikian, karena sejujurnya pendekatan PPKM itu di awal sekali memang kami semua sudah memperkirakan tidak akan mampu memutus mata rantai COVID, dia hanya berfungsi untuk pelandaian sementara, dan itu terbukti. Di beberapa kota besar, terutama di wilayah ibu kota provinsi, di Surabaya, Semarang, di Bandung, di DKI dan sekitarnya, itu terjadi pelandaian. Tetapi pelandaian ini kan tidak signifikan ya, sehingga kekhawatiran kita akan munculnya efek pingpong itu akan terjadi. Kan sebagian besar wilayah di Banten misalnya ya, di beberapa daerahnya justru naik tinggi. Di Jawa Barat demikian, Jawa Tengah dan Jawa Timur demikian. Artinya ini hanya menggeser dari area urban atau zona perkotaan ke area rural atau zona pedesaan atau pinggiran. Jadi memang itulah kelemahan dari PPKM, karena tidak berlaku menyeluruh, dia sifatnya spasial, jadi terkesan parsial, Pak Audrey. Kalau gitu apa dong Mas, kira-kira yang paling tepat gitu ya, supaya biar masyarakatnya terjaga tapi ekonominya juga terjaga. Dan apalagi biar tidak juga para pengusaha ini bingung, kadang-kadang aturannya berubah seminggu, nanti 2 minggu lagi ketika sudah mal dibuka, kemudian nanti berubah lagi. Ya, jadi seringkali ada komunikasi publik yang menyalahkan masyarakat terkait dengan perilaku yang masih terbuka, orang masih tidak taat protokol kesehatan, masih suka ramai dan berkerumun. Tapi juga jangan lupa, peran pemerintah juga belum optimal dalam 3T. Sejujurnya target yang ditetapkan oleh pemerintah sendiri dalam masa-masa bulan lalu, misalnya Juni, Juli, dan Agustus saat ini, target 3T misalnya itu kan tidak tercapai. Jadi misalnya testing yang ditargetkan minimal 400.000 atau 500.000 spesimen per hari, itu masih sangat jauh. Bahkan kalau kita bisa katakan penurunan kasus dalam 2-3 hari terakhir ini juga penurunan testing secara signifikan. Artinya ketika masyarakat kita berharap kompak, disiplin, menaati protokol kesehatan sekaligus
menaati kebijakan PPKM. Di sisi lain juga pemerintah tidak mampu mencapai target minimal sendiri. Ketidakmampuan untuk mencapai 3T itu secara minimal, itu juga tidak akan mungkin menghasilkan hasil PPKM juga secara optimal. Jadi peran ini ada yang terjadi kontribusinya pada pemerintah, juga ada peran yang terjadi kontribusinya dari masyarakat. Oleh karena itu masing-masing mengevaluasi bagaimana optimalisasi peran masing-masing ini. Oke. Pemerintah juga menghadapi problema yang luar biasa kan. Sekarang ini di luar Pulau Jawa sudah terjadi. Di Kompas TV kami sudah mengatakan dahulu bahwa ketika kita tidak mampu mengendalikan Pulau Jawa hingga akhir Juli, maka sulit mengendalikan Indonesia. Dan sekarang hampir semua wilayah lain di Indonesia memerah. Nah, yang paling penting itu adalah 3T, lagi-lagi 3T. Nah, 3T ini kan peran pemerintah. Oke, 3T dinilai oleh Mas Hermawan kan ini masih sangat jauh ya. Bahkan sejumlah epidemiolog juga berkata yang sama, setuju dengan apa yang dikatakan oleh Mas Hermawan. Tapi kemarin Pak Menteri bilang bahwa testing kita sudah lebih baik kok daripada bulan-bulan sebelumnya. Iya, lebih baik kan kita tunjukkan dengan angka. Angka dari data pemerintah sendiri kan yang tiap hari diumumkan, dashboard harian data kita kan menurun. Jadi di mana lebih baiknya? Jadi angka itu dari pemerintah, diumumkan pemerintah, ditargetkan pemerintah, dievaluasi pemerintah. Kami para pakar epidemiolog hanya mengkaji dari data-data yang ditampilkan pemerintah. Data menunjukkan kita belum mencapai apa yang kita targetkan secara minimal. Sehingga kalau kita berharap PPKM itu menjadi alat kendali kasus, maka 3T adalah instrumen pelengkapnya. Nah 3T ini kan belum kendali, makanya angka kematian kita masih sangat tinggi. Makna angka kematian itu dua hal. Pertama, terlambat terdeteksi kasus, terlambat tertangani, terlambat terawat, terlambat diobati, dan akhirnya meninggal dunia. Yang ketiga, terjadi overcapacity. Jadi fenomena gunung es, data yang ada ini tidak cukup mengestimasi populasi yang sesungguhnya. Maka seperti fenomena gunung es. Nah inilah kejujuran data yang hanya bisa ditangkap oleh 3T yang masif. Kita sudah menyampaikan minimal seharusnya kita sudah 1 juta spesimen per hari. Tetapi bahkan spesimen kita tuh jauh lebih kecil dari angka suspek. Membayangkan spesimen 140.000, kemudian 200.000, sementara kasus suspek saja, ini kasus suspek, itu lebih dari 240.000. Jadi nggak masuk akal sebenarnya secara upaya 3T apabila kita ingin mengoptimalkan hasil dari PPKM ini sendiri, Pak Audrey. Jadi bisa dikatakan oleh Mas Herman bahwa datanya selama ini kurang jujur gitu, Mas? Bukan persoalan data kurang jujur, tapi data itu menunjukkan kejujuran bahwa sesungguhnya target itu sendiri belum tercapai begitu. Oke, jadi kalau misalnya targetnya memang belum dicapai oleh kata epidemiolog karena testingnya juga masih rendah, apakah ini artinya sebaiknya mungkin ditunda dulu saja dengan pelonggaran PPKM level 4, 3, dan juga 2 yang saat ini diberlakukan lagi 1 minggu? Jadi kan menurut pemerintah terjadi penurunan kasus. Ada pelandaian yang signifikan, kata pemerintah. Ya. Tetapi menurut kami penurunan itu tidak signifikan. Sangat rentan. Penurunan kasus harian terjadi karena pemeriksaannya lemah juga secara harian. Nah, jadi apa yang menjadi variabel lain yang perlu disorot? Angka kematian. Angka kematian kita sebulan terakhir ini stabil loh, di atas 1.000 kasus. Bahkan pernah menyentuh 2.000 kasus kematian per hari. Sekarang kalau kita rata-rata sekitar 1.400 sampai 1.500 kematian tiap hari. Jadi angka kematian ini tidak sekedar angka, menunjukkan bahwa ada proses deteksi dan penanganan yang lambat atau ada proses penanganan yang memang over capacity. Berarti kalau over capacity masih terjadi tinggi di lapangan, itu kan realnya kita belum mampu mengendalikan. Dan oleh karena itu, kebijakan pelonggaran itu harus sangat hati-hati sekali, karena tidak sama juga sequelnya nih. Di wilayah Jawa umumnya itu masuk sequel kedua. Di wilayah di luar Pulau Jawa bahkan baru pertama nih terjadi massive transmission. Terkecuali DKI yang sudah masuk fase ketiga saya pikir. Jadi ini semua menyebabkan kehati-hatian di dalam kebijakan, tetapi optimalisasi 3T itu nggak bisa ditawar. Jadi kalau misalnya ada komunikasi yang menyalahkan masyarakat terkait dengan perilaku, ya masyarakat juga bisa bertanya apa tugas pemerintah sudah tercapai target minimalnya. Nah itu juga hal yang sebenarnya tidak perlu saling menyalahkan sesungguhnya, tetapi saling mengevaluasi diri bahwa ada peran yang harus dioptimalkan kembali, sehingga masing-masing pihak harus siap untuk bersabar dan terus mengendalikan perilaku dalam upaya pengendalian COVID ini, Mbak Audrey.
Oke, benang merah yang kita ambil dari perbincangan singkat bersama dengan Mas Hermawan Saputra adalah peningkatan untuk 3T-nya yang benar begitu ya dan juga lebih baik agar ketika terjadi pelonggaran-pelonggaran ini juga tidak menimbulkan permasalahan baru untuk kembali mengulang misalnya PPKM darurat atau PPKM level 4 yang lebih masif lagi. Terima kasih anggota Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Mas Hermawan Saputra sudah berbagi di siang hari ini. Kapan-kapan kita ngobrol lagi. Terima kasih Mas, sehat selalu.